Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Diansi Utami, sebagai moderator, Maulidia Fitri sebagai pemateri 1, Arela Clara Sismita sebagai pemateri 2, dan Vera Septarina sebagai pemateri 3. Langsung saja kepada pemateri 1, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian respirasi, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Respirasi aerob merupakan suatu proses perubahan glukosa menjadi energi yang membutuhkan oksigen dalam jumlah cukup banyak. Energi yang dihasilkan akan sangat berguna untuk kelancaran tugas reguler makhluk hidup demi mempertahankan hidupnya. Sementara respirasi anaerob adalah kebalikan dari aerob. Dikatakan demikian karena proses pemecahan glukosa dalam tubuh makhluk hidup untuk dijadikan energi tidak memerlukan oksigen sama sekali. Meski begitu, proses anaerob tetap menghasilkan energi meski dalam jumlah kecil. Yang kedua yaitu tentang bahan baku dan hasil akhir dari respirasi. Bahan dasar atau bahan baku respirasi yaitu yang pertama ada karbohidrat, yang kedua beberapa jenis glukosa seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, yang ketiga pati, yang keempat lipid, dan yang kelima asam-asam organik atau protein. Respirasi yaitu proses masuknya oksigen dan keluarnya karena karbon dioksida sebagai hasil proses respirasi. Respirasi salah satu metabolisme primer yang merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Proses respirasi mengeluarkan energi kimia adenosin trifosfat atau ATP sebagai penggerak respirasi. Hasil dari reaksi aerob adalah energi dengan jumlah yang besar berupa ATP. Respirasi aerob digambarkan dengan reaksi pemecahan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen menjadi 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan 38 ATP melalui 4 tahapan. Sedangkan secara keseluruhan pada respirasi anaerob menghasilkan ATP, NADH, dan NAD+, sehingga proses glikolisis anaerob dapat terjadi. Baiklah, selanjutnya tentang respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Reaksi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Jika dibandingkan respirasi aerob hanya menghasilkan sedikit energi atau ATP. Proses respirasi anaerob merupakan salah satu proses metabolisme atau katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol dan asam laktat. Asam laktat dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Selanjutnya, fosforilasi pada tumbuhan. Transpirasi, fotosintesis, dan respirasi termasuk proses metabolisme tumbuhan yang umum dikenal. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air jaringan tumbuhan melalui mulut daun atau stomata. Transpirasi berlangsung selama tumbuhan hidup. Keuntungan yang didapat dari proses ini adalah mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem akar, menjaga turgiditas sel tumbuhan agar kondisi tetap
optimal dan sebagai usaha mempertahankan stabilitas suhu daun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Septarina. Selanjutnya, respirasi yang mendukung klorofil. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Tumbuhan melakukan respirasi untuk kegiatan pembongkaran suatu zat sumber energi di dalam tubuh untuk mendapatkan energi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi respirasi. 1. Substrat respirasi. Respirasi sangat dipengaruhi oleh jenis substrat respirasi yang digunakan. Yang kedua, umur jaringan dan tipe jaringan. Jaringan muda dan dewasa, respirasinya lebih kuat daripada jaringan tua, karena jaringan tersebut lebih aktif sehingga lebih banyak memerlukan energi. Sebagai contoh, kecepatan respirasi pada daun meningkat selama pertumbuhan. Yang ketiga, suhu sampai batas tertentu, 100 Celcius sampai 300 Celcius, menyebabkan kecepatan respirasi menjadi 2,5 kali lebih cepat untuk setiap kenaikan suhu 100 Celcius. Yang keempat, oksigen. Persediaan oksigen sangat mempengaruhi proses respirasi, tetapi peranannya tergantung pada jenis tumbuhan. Yang kelima, karbon dioksida. Apabila kandungan CO2-nya tinggi, 0,03%, maka kecepatan respirasinya menurun. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya difusi 0,2 akibat menutupnya stomata. Yang keenam, luka dan rangsangan mekanik. Pelukan dan rangsangan mekanik seperti melengkungkan batang dapat meningkatkan respirasi.